Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini, kami kelompok 7 akan menjelaskan tentang example 11.5 buku Pulsan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Dimas Pangestu, NIM 36, dan teman saya Diva Chandra, NIM 13, dan Karisa Sakanti, NIM 63. Nah, dapat lihat di sini terdapat soal dari example 11.5 ya. Nah, pertama-tama kita harus tahu dulu apa yang akan kita pisahkan. Nah, dari soal ini yang dapat kita pisahkan adalah buten and penten dengan komposisinya sebagai berikut yang ada di tabel ini. Komponennya pertama propen, fitnya 5 kilomol, top di distillatnya 5 kilomol dan di bottomsnya 0. Selanjutnya ibuten 15 kilomol, di topnya 15 kilomol dan di bottomsnya 0 kilomol, tidak ada. Terus selanjutnya N-buten, NC4 dengan fit 25 kilomol, tops 25 kilomol, and bottomsnya di 1 kilomol. Nah, kemudian di 1 penten, fitnya 20 kilomol, topsnya 1 kilomol, dan bottomsnya 19 kilomol. Di N-penten, fitnya 35 kilomol, topsnya 0, bottomsnya 35 kilomol. Nah, penjumlahannya adalah di fitnya ada 100%, topsnya 45, sedangkan bottomnya 55 kilomol. Nah, selanjutnya, setelah kita tahu apa yang dipisahkan, yaitu kan tadi kita pisahkan adalah buten dan penten ya. Nah, kemudian kita cari dulu dew point dan bubble point. Nah, di dew point dan bubble point ini kita menggunakan trial suhu. Contohnya seperti ini. Kelompok kami mencoba 2 kali trial suhu. Di sini ada suhu 70, suhu 65, dan suhu 63. Pertama, kita diklik XD. Itu XD itu rumusnya. Di XD itu rumusnya nilai dari propennya, nilai dari destillatnya dibagi total dari semuanya, dari topnya. Nah, itu. Nah, setelah itu kita trial pakai suhu pertama suhu 70. Bisa dilihat dari grafik di atas. Bisa dilihat dari grafik di atas. Nah, ini di grafik ini, kalau misalnya kita nyoba suhu di 70. Kita ambil garis lurus 70. Nah, ketemu nanti di garis C3 misalnya. Kita tarik garis ke sumbu Y. Itu sumbu Y itu adalah K1. Nah, misalnya seperti itu. Misalnya terus IC4 tarik ke sumbu Y juga ke K1 seperti itu. Nah, di sini kita dapat trial dengan hasil yang mendekati 1, yaitu di suhu 63 Celcius dengan XD per KI-nya itu mendekati 1, yaitu 0,9998342. Jadi dew point kita adalah 63 Celcius dengan menggunakan trial. Selanjutnya teman-teman mencari bubble point. Nah, bubble point-nya ini sama seperti dew point, kita menggunakan trial juga, trial suhu. Dengan bubble point dengan nilai bottom. Nah, rumusnya sama, XD-nya itu XB, berarti X dari nilai bottomnya dibagi dengan jumlah dari bottomnya itu sendiri. Setelah itu dicari trialnya dengan suhu yang berbeda-beda menggunakan grafik di atas. Kemudian dicari yang dengan penjumlahan yang mendekati 1. Kita mendapatkan suhu 117 Celcius dengan hasil 1,0007523. Seperti itu. Jadi kita udah tahu dew point dan bubble point-nya. Dew point-nya 63 Celcius dan bubble point-nya 117 Celcius. Kemudian selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Karisa Sakanti.
Oke, untuk selanjutnya itu kita menentukan heavy and light key component. Nah, key component itu dibagi menjadi dua, light dan heavy. Nah, untuk light dan heavy itu juga dibagi yang satu light component, terus yang satunya lagi light non key component. Kemudian heavy-nya ada heavy key component dan heavy non key component. Nah, untuk yang light component itu ada NC4. Sedangkan kalau heavy key component ada IC5. Nah, untuk C3 dan C4 itu masuknya light non-key component, sedangkan NC5 masuk ke dalam heavy non-key component. Kemudian langkah selanjutnya yaitu menentukan non-key component. Nah, non-key component itu kita menghitung ada dua section. Yang pertama di rectifying dan yang kedua ada di striping. Nah, rumusnya bisa dilihat dari sini di tabel berikut ini. Kemudian habis kita mendapatkan rectifying, kita menghitung flow of component K. Nah, flow of component K itu dibagi menjadi dua section lagi. Ada yang di rectifying dan ada yang di striping. Kalau rectifying itu didefinisikan sama LE dan VE. Sedangkan jika striping itu LE aksen dan VE aksen. Nah, kalau rumusnya tuh bisa dilihat dari tabel berikut ini. Jadi rumusnya itu R dikali B dikurangi dengan LI yang rectifying. Kemudian berlaku juga untuk LE aksennya. Bedanya kalau yang tadi kan dibagi yang di rectifying, kalau yang LE aksen dibaginya dengan yang striping sectionnya. Habis menentukan LE dan VE, kita masuk ke slope of operation line dan slope of bottom operation line. Nah, slope of top operation line dan slope of bottom operation line akan dijelaskan oleh teman saya Diva Chandra. Baik, selanjutnya untuk slope of top operating line dan bottom operating line digunakan rumus LE dibagi VE. Untuk yang top operating line itu dengan membagi LE dengan VE sehingga menghasilkan 0,8 sekian. Sedangkan untuk slope of bottom operating line sama tetapi dengan LE aksen dibagi dengan VE aksen dan menghasilkan 0,8 sekian. Setelah menentukan slope of top operating line dan slope of bottom operating line, kami dapat mencari XB, XD, dan XF atau fraksi-fraksi dengan rumus flow LK dibagi dengan flow LK ditambah HK dengan LK sama dengan light key dan HK sama dengan heavy key. Untuk XB digunakan flow LK dibagi dengan flow LK ditambah HK dari flow bottom, sedangkan untuk XD digunakan dari flow destilat, sedangkan untuk XF digunakan dari flow feed. Kemudian untuk mencari Y, yaitu digunakan rumus 1,86X dibagi dengan 1 ditambah 0,86X. Dengan X sama dengan 0 sampai 1. Untuk X sama dengan 0, maka Y sama dengan 0. Untuk X sama dengan 0,2, maka Y sama dengan 0,3 sekian. Untuk X sama dengan 0,4, maka Y sama dengan 0,5 sekian. Untuk X sama dengan 0,6, Y didapatkan 0,7 sekian. Untuk X sama dengan 0,8 didapatkan Y sama dengan 0,8 sekian. Dan untuk X sama dengan 1, Y sama dengan 1. Selanjutnya, setelah kita mengetahui data-data
tersebut, kita dapat membuat gambar untuk mencari jumlah stage yang kita perlukan. Pertama, kita membuat garis X sama dengan Y, dengan X itu 0 sampai 1 dan Y 0 sampai 1. Selanjutnya, untuk garis XB atau titik XB digunakan untuk titik XB itu X-nya sama dengan 0,5 sampai 0,5, Y sama dengan 0 sampai 0,08. Untuk titik XD itu X sama dengan 0,96 sampai 0,96 dan Y 0,1 dan Y 0 sampai 1. Untuk titik XF itu 0,5 sekian hingga 0,5 sekian untuk X, sedangkan untuk Y-nya 0 sampai 0,55. Dan menghasilkan titik-titik seperti XB yang berada paling atas, XF yang di tengah, dan XD yang di paling bawah. Kemudian untuk Q-line digunakan seperti yang di Excel. Kemudian untuk membuat garis operasi atas, kita harus menentukan R operasi terlebih dahulu dengan menarik garis dari titik XD kepada sumbu Y dan menghasilkan Y sama dengan 0,2749. Kemudian untuk R-min didapatkan sebesar 2,49. Untuk R operasi digunakan rumus R yang diketahui yaitu 2,5 dikali dengan R-min, menghasilkan R operasi sama dengan sekian. Kemudian untuk mencari garis operasi atas, kita perlu intercept. Rumus intercept yaitu XD dibagi dengan R operasi ditambah 1, sehingga menghasilkan intercept sekian, menghasilkan intercept 0,1 sekian. Kemudian data X dan Y-nya ada pada Excel yaitu X dari 0,96 sampai 0 dan Y dari 0,96 sampai 0 dan menghasilkan gambar seperti berikut. Kemudian untuk menentukan garis garis operasi bawah, kita dapat menarik dari garis dari titik XB ke pertemuan antara garis operasi atas dengan Q-line. Setelah itu, setelah mendapatkan semuanya, yaitu garis-garis, maka kita dapat membuat stage-nya, menggambar stage-nya, yaitu dengan garis hitam pada gambar. Setelah menggambar semua stage-nya, lalu dapat dihitung dari paling atas hingga paling bawah. Dan pada kasus ini kami mendapatkan 15 stage, dan jika diasumsi menggunakan kondenser dan reboiler, kita menguranginya dengan 2, yaitu 13. Maka dari itu, untuk pemisahan pada soal ini dibutuhkan 13 stage hingga menghasilkan produk. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.